bakat itu apa? Jadi bakat itu apa? Itu karena jiwa manusia ada tiga, bakat nggak bisa lepas dari jiwa. Maka bakat itu induknya ada tiga ini. Ya, bakat induknya ada tiga: nafsul amarah, nafsul lawamah, dan mutmainnah. Yang dari awal sudah kita singgung. Ya. Nafsul amarah ini menjadikan ada anak yang cenderung suka bergerak. Nafsul lawamah menjadikan cenderung anak suka berpikir. Nafsul anak suka berperasaan. Jadi masing-masing anak dominasinya beda-beda. Terus kemudian suka bergerak ini itu sering disebut dengan istilah ego tinggi. Ya. Ego, ya. Ego itu bahasa Yunani ya. Yang dalam bahasa Jerman namanya ich, ya. Dalam bahasa Inggris I, dalam bahasa Arab namanya ana, dalam bahasa Indonesia aku. Kemudian ego itu adalah diri seseorang, aku. Maka egois itu keakuan, nah, anania. Nah, maka ego itu karena aku, sedangkan diri itu sering disebut dengan an-nafs. Kalau dalam bahasa kita nafsi, berarti sendiri-sendiri. Maka bisa dikatakan ego itu jiwa. Ego tinggi itu berarti jiwa yang tinggi, yang kuat. Itu maksudnya demikian. Jadi jangan dianggap ego itu negatif. Yang negatif itu egois.
bukan, ini tanda-tanda contoh. Misal bawa payung aja, lu kan panas kok bawa payung, ada mendung. Nah itu firasat. Terus lagi misal marah ya, kok tahu, saya kan nggak ngomong, itu wajahnya kelihatan. Terus lagi mau ngutang ya, lo kok tahu, biasanya juga nggak deket-deket, ini deket-deket gitu kan. Itu firasat, tanda-tanda. Dan para ulama juga banyak yang belajar firasat, juga para sahabat juga punya firasat. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman ditanya oleh Umar bin Khattab, kan Umar bin Khattab itu ego tinggi kan, orangnya kepoan gitu. Hudzaifah, ada nggak pegawaiku itu yang munafik? Nah, Hudzaifah kan penjaga rahasia kan, bilang ada. Begitu Hudzaifah bilang ada, kira-kira reaksi Umar bagaimana dengan karakternya? Apakah ya sudah gitu kan? Ya, pengen tahu siapa gitu ya. Nah, Hudzaifah tahu bahwa itu rahasia kan? Ya rahasia dong. Rahasia dong. Nah, Umar nggak terima itu kan, ada siapa ini? Bukan berarti selesai nunggu Hudzaifah menceritakan, bukan, cari sendiri, namanya juga ego tinggi, cari sendiri. Dan akhirnya ada salah seorang pegawai yang dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kata Hudzaifah, itu yang dipecat itu benar orang munafik. Kenapa Umar bisa menemukan? Karena Umar termasuk memiliki firasat yang tajam. Ini. Jadi salah seorang sahabat yang firasat tajam itu adalah Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah itu menyebutkan jika ada nabi, maka Umar lah, karena dia mendapatkan ilham. Ya, perkataannya itu sering sekali dibenarkan oleh Al-Quran. Itu tajam banget. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab khutbah di Madinah, sementara Sariyah sedang berperang di Persia. Tiba-tiba Umar itu berteriak di Madinah itu, Sariyah lari ke gunung, padahal Sariyah di luar negeri. Ternyata setelah pulang, Sariyah dan pasukannya ditanya, gimana? Alhamdulillah kami menang. Waktu itu kami itu hampir kalah. Kemudian kami mendengar suara, entah suara siapa itu, lari ke gunung. Maka kami lari ke gunung dan kami menang. Nah, sahabat yang waktu itu di Madinah bilang, itu Umar yang bilang. Itu adalah al-firasah. Nggak bisa dilogika. Maka nanti pemetaan bakat dengan firasat nggak bisa dijelaskan, tapi tahu gitu aja. Tahu gitu aja. Memang ini bahasa hati. Al-firasah itu sebenarnya bahasa hati, bahasa atas sadar. Ya. Terus contoh lagi Imam Syafi'i terkait dengan al-firasah. Imam Syafi'i ke Yaman belajar ilmu firasat, cari buku-buku firasat. Setelah belajar, ulang, coba dipraktekkan. Ketika dalam perjalanan beliau ingin menginap, beliau melihat seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki duduk di tepi jalan. Imam Syafi'i mengatakan dalam hatinya, menurut ilmu firasat yang saya pelajari, ini orang tidak baik. Ini orang tidak baik. Nah, menurut ilmu yang saya pelajari dari buku yang saya pelajari. Setelah turun ternyata orangnya ramah. Baik saudaraku, mau kemana? Silahkan menginap di tempat kami. Akhirnya Imam Syafi'i menginap di situ. Orangnya menyediakan selimut, tempat tidur, kemudian makanan, kemudian kendaraan atau kuda beliau itu dikasih makanan, kemudian orang itu rela untuk tidak tidur di rumahnya, dia tidur di luar, ya, sampai semuanya Imam Syafi'i mengatakan, kok baik ya orangnya ya. Salah buku ini, dalam sebuah kisah lain dibakar katanya, tapi kan yang saya baca nggak dibakar buku itu, buku firasatnya. Salah buku ini, nggak bener. Menurut firasat saya orang jahat, tapi ternyata orangnya baik ini. Orang melayani saya dengan lembut, ramah. Setelah Imam Syafi'i selesai nginap mau pulang, biasalah namanya sudah merasa dibantu kan. Fulan, nanti kalau ke Mekah mampir ke kami, gitu ya. Ini mampir ke kami gitu. Nah, terus kemudian setelah berbahasa-basi begitu, orang itu malah jawabnya ketus. Memangnya aku bapakmu, gitu ya. Kamu tahu nggak, ya? Kamu nyewa kamar ini tuh sekian dirham, ya. Selimut ini sampai saya kedinginan tuh sekian dirham, makanan sekian dirham, saya berikan makanan kudamu sekian dirham. Nah, Imam Syafi'i langsung, ada yang lain nggak? Ada, ini tambah ini sekian dirham. Maka Imam Syafi'i nyuruh kepada pembantunya bayar dia, sambil dalam hati bergumam,
bener buku ini. Ini Imam Syafi'i, ya itu sahih insya Allah kisah itu. Ya. Terus kemudian Imam Syafi'i dengan Al Hasan, ada orang lewat. Ya. Ini saya tulis di buku saya itu Tafsir Bakat itu, ya. Tentang Al-Firasah. Al Hasan, yo orang itu tuh pekerjaannya apa? Orang itu jalan. Al Hasan mengatakan tukang kayu atau tukang besi. Imam saya, gua itu tukang kayu. Ya. Oh tukang besi, oh tukang kayu itu. Baik, kita tanya orangnya ketika sampai sini. Fulan, antum itu kerjaannya apa? Oh kerjaan saya dulu tukang besi, sekarang tukang kayu. Itu kan, itu jadi itu apa namanya firasat para sahabat, dan manusia yang firasatnya paling tajam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu firasat Rasulullah itu kalau jalannya bakatnya apa? Semua berbakat. Gitu. Jadi ini firasah dan ini adalah sah, boleh-boleh saja. Terus ada juga firasat, ada seorang, saya temukan Ustadz Hasbi tahu ya, Ustadz Sodik ya. Iya, sampai sekarang masih kontak Ustadz. Ya, jadi ceritanya itu seperti ini. Beliau ditanya, Ustadz, antum tahu nggak yang dipikirkan orang itu? Beliau melihat, terus nebak, oh dia mikir ini nih. Ditanyakan orang itu, bener. Itu nggak bisa, dan beliau malah bingung. Dikira di dalam dirinya ada jin gitu. Sampai beliau berkali-kali diruqyah nggak keluar-keluar, kan? Itu firasat ternyata. Terus pernah beliau telepon saya itu, Ustaz, Bapak antum itu gini. Saya sambil senyum mengatakan, 100 bener Ustaz, saya tahu antum itu firasatnya tajam. Kenapa? Karena antum menebak bapak saya dari perilaku saya, ngomongan saya. Antum kan sudah dekat dengan saya, maka antum bisa menebak siapa bapak saya. Itu firasat. Antum bukan dukun, yakin. Tadinya kan belum merasa bahwa dalam dirinya ada jin. Enggak, itu murni firasat. Saya berkali-kali. Pernah juga beliau dengan ini, itu beliau orang Tangerang, Ustaz. Ya saya pasti pernah ketemu ya. Telepon itu ke saya, cerita, ada ular Ustaz masuk ke kelas. Teman-teman sudah bicara, teriak-teriak, ular apa jin? Kemudian saya apa ya bingung ularnya, nanya jangan keras-keras begitu. Jangan keluar semua keluar semua. Beliau itu duduk di situ sendirian di kursi sambil mandangin ular. Nah terus gimana Ustaz? Ularnya ternyata sombong. Lah kok sombong mah ngomong Ustaz? Enggak, dia tuh ngangkat gini ke kepalanya. Ya wajar, namanya juga kobra Ustaz, saya bilang gitu kan. Ya. Kemudian beliau itu ngambil plastik kantong plastik ditaruh di tengah pintu. Terus dia duduk. Nah beliau nggak ngomong, cuma dalam batinnya, beliau mengatakan dalam batinnya, coba kamu nanti masuk ke sana, nanti kalau kamu masuk ke sana, nggak aku apa-apain, saya buang nanti kamu ke empang. Nggak usah apa-apain, tenang saja. Dalam perasaannya gitu. Bener Ustaz, ular itu masuk ke plastik. Masuk ke plastik, beliau dalam telepon mengatakan, ular itu tenang banget itu. Nggak berontak, nggak apa, seolah-olah nyaman gitu. Akhirnya saya bawa ke empang. Itu beliau bingung dengan dirinya itu kan. Kok aku begini sih? Dan masih banyak cerita, sampai sekarang masih telepon. Dan kejadian beberapa tahun yang lalu tadi ya. Sampai sekarang masih telepon. Banyak kejadian-kejadian yang saya katakan normal Ustaz, itu normal. Dan alhamdulillah saya menemukan 2 orang Ustaz yang begitu Ustaz. Yang satu dari Banten itu. Ada seperti itu sama. Dan ini adalah al-firasah. Ya. Maka ada anak yang kadangkala itu ngomongnya kalau orang tua, bahkan kadangkala dia dianggap memiliki indera keenam kata orang-orang, yang mungkin disebut indigo. Itu sebenarnya al-firasah. Cuma oleh orang-orang dimanfaatkan, dimintai nomor macam-macam gitu kan dia. Itu al-firasah itu ya. Ini ya sampai segitu. Itu sebenarnya normal. Ya, dia bakatnya di sini karena salah satu bakat dari 40 tipe itu ada al-firasah. Nah ini terus kemudian lagi al-firasah ini pun sering kita lakukan sebagai seorang guru ketika di sekolah. Contohnya begini, setelah ulangan kita rekap, loh si Fulan kok dari hasil ulangannya nilainya cuma 4, padahal anaknya baik, rajin, semangat, disiplin, kok nilainya 4. Biasanya diapakan? Ditambah. Tambahnya itu bukan ngarang nilai, tapi menggunakan firasat. Itu sahih.
Karena dasarnya tanda-tanda kita mengajar. Kecuali kita nggak kenal, tiba-tiba nggak angka. Lah itu. Kita kan tiap hari ketemu kan. Ketemu dia anaknya baik. Itu lebih akurat, Ustaz. Dan itu sering kita lakukan sampai hari ini. Bahkan setiap kenaikan mesti ada itu. Lama kita malu-malu kan, Ustaz, kan? Padahal kenyataannya begitu. Itu firasat, Ustaz. Dan firasat lebih akurat dari asesmen, Ustaz. Ini. Maka itu sebenarnya sah-sah saja. Ya, hasil dari asesmen ulangan kertas itu kan nggak mewakili kemampuan anak. Mungkin lagi sakit, atau mungkin nggak belajar, atau mungkin alat tesnya nggak mewakili kan itu. Akhirnya firasat yang lebih akurat. Akhirnya, oh ini nilainya harusnya 8 ini. Anak kan sudah daripada ini biasanya bolos, bantah, ini, tapi kok nilainya bagus. Ini malah tak kurangi gitu kan, ini kan. Begitu kan biasanya kan. Nah itu firasat. Ini firasat, Ustaz, karena dasarnya kita ketemu mereka setiap hari. Kalau kita nggak pernah ketemu tiba-tiba nilai, itu namanya ngarang, Ustaz. Ya. Tapi kalau kita ketemu setiap hari, dasarnya adalah observasi kita, pengamatan kita, itu namanya firasat. Jadi ada tanda-tanda dohir yang menjadikan dasar kita menentukan nilai anak itu. Nih, jadi ini antara lain tentang al-firasah. Ya cuma hari ini sampai hari ini kita malu-malu gitu ya. Malu-malu. Sebab kalau kita menilai anak apa adanya dari hasil ulangan, saya yakin 50% lebih nggak naik kelas. Gitu ya. Itu. Maka firasat akan bekerja. Karena nilai lembar kertas, ulangan kertas itu hanya menilai akademis. Padahal namanya penilaian anak itu kan ada perasaan, juga ada gerakan amalan kan. Itu hanya akademis. Sementara itu kita jadikan penilaian keseluruhan dari jiwa anak, ya nggak adil. Justru dengan firasat itulah kita bisa menilai keseluruhan. Ini. Nah, ini namanya al-firasah. Kalau di ayat Al-Quran itu disebut dengan al-mutawassimin. Ya, inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, bagi orang yang berfirasat. Ya, al-mutawassimin, orang yang memperhatikan tanda-tanda, bukan orang yang meramal, bukan. Ini. Nah, An-Nasafi mengatakan orang yang berfirasatnya kuat itu sering dianggap mengerti perkara gaib. Ini masalah seperti itu. Nah, ini al-firasah yang perlu kita pahami, dan itu ada. Dan ternyata ada orang-orang yang al-firasahnya kuat, karena para sahabat juga ada yang firasahnya kuat sekali. Ini. Dan firasat yang terhadap pada diri anak yang paling tajam siapa? Guru apa orang tuanya? Orang tua. Maka memetakan bakat anak itu ya sebenarnya tugas orang tua. Ya, baik, sekarang kita asah firasat kita ini. Ya, firasat kita ini. Ini ada tiga bakat. Sudah paham tadi ya? 3 ini. Sekarang kita asah dengan melihat video, Ustaz. Ini ada video anak usia kurang lebih 2 tahun, kan sudah sekolah belum 2 tahun? Tapi saya tanya jurusan kuliahnya. Kalau kan seperti nggak mungkin, Ustaz, kan? Secara logika nggak mungkin. Ini belum sekolah, tapi kita suruh nebak jurusan kuliahnya. Nggak bisa dijelaskan, Ustaz. Tapi kita buktikan kalau Bapak Ibu satu saja bisa menebak, berarti firasatnya masih tajam, fitrahnya masih bagus. Karena firasat itu fitrah dan semua orang punya. Ya, coba perhatikan video ini. Nah. Terus pokoknya perhatikan dulu, Ustaz. Nah, perhatikan dua-duanya. Nah, baik. Ini 2 anak laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih anak kecil, mungkin sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. Sekarang saya mau tanya, anak putri ini, nah, kalau besok masuk di jurusan kuliah pendidikan anak usia dini, cocok apa tidak? Ayo, yang nanti jadi guru TK, cocok apa tidak? Tidak cocok. Terus nanti kalau dia masuk jurusan hukum jadi pengacara, cocok apa tidak? Nah, tahu kan? Ini masuk ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi. Padahal di jidatnya itu nggak ada tulisan ego tinggi, tapi Ustaz sudah tahu. Ya. Ini firasat. Kalau dijelaskan kok ya nggak bisa dijelaskan itu kan.
langsung spontan, itu menunjukkan bahwa al-firasah ini nggak logis, tapi setiap orang itu punya. Karena fitrah bawaan lahir, ego tinggi. Maka dia cocok besok ya jadi supervisor, kepala sekolah, mandor, debt collector, polwan, pengacara, koordinator, tim leader. Nah, itu pas. Nah, ini contoh sederhana betapa mudahnya memetakan bakat. Kalau kita pakai bakat yang secara umum itu kan baru di SMP baru bisa. Ini belum sekolah, pakai firasat lebih tajam. Maka firasat lebih akurat dibanding asesmen. Saya buat tafsirbakat.com itu kan barangkali ada orang yang akademis pengen laporan, mungkin sekolah ini loh anak bapak bakatnya ini, tapi firasat lebih tajam. Tapi kalau hanya firasat saja, bakat anak bapak ini, terus dasarnya apa? Firasat ya nggak bisa kan gitu. Buktinya mana? Nah, karena hari ini kan pendidikan masih membutuhkan administrasi, maka ada asesmen itu. Nah, ini. Kemudian ananda yang satu ini. Nah, yang laki-laki badannya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Tapi kenapa dia nggak mikir balas? Kok nangis saja kan? Karena yang dia pikir, aku kan nggak salah, kenapa dipukul? Nggak ada pikiran membalas. Karena bawaannya begitu. Ya. Bapaknya begitu. Kalau nanti anak laki-laki ini besok jadi debt collector, cocok nggak? Nggak cocok. Permisi Pak, ada apa Mas? Mau nagih hutang Pak? Yuk nggak bisa Mas, tanggal tua. Oh ya maaf Pak ya. Ya Bapak hutangnya berapa sih? 2 juta. Nanti saya bayarin Pak, tenang gitu kan. Ngalah gitu kan. Ya. Maka dia besok cocok jadi guru TK, jadi pengasuh anak yatim. Karena termasuk ego tinggi sedang apa rendah? Ego rendah. Padahal di sini nggak ada tulisannya ego rendah. Kita tahu firasat. Gitu. Penjelasannya nggak bisa kita itu. Ya, nggak bisa dijelaskan. Umar bin Khattab kok teriak Syariah lari ke gunung ya nggak tahu. Kok tahu-tahu memecat anak buahnya? Ya kita nggak tahu. Ya, kok tadi ada ustadz yang tahu perasaan orang lain yang dipikirkan? Ya kita nggak tahu. Itu betul-betul di luar logika. Ya, tapi memang ada. Di ayat Quran pun disebutkan ada al-mutawasimin, itu ada. Maka besok dia jadi guru TK, relawan, perawat, ya, pengasuh pondok anak yatim, ya, kepala bidang pendidikan anak usia dini, ya. Ya, pokoknya yang terkait dengan ego rendah, melayani. Nah, ini contoh sederhana al-firasah dengan 3 bakat. Semudah ini bakat. Ya, semudah ini. Sebenarnya 3 saja cukup gitu. Nah, terus ini lagi contoh, ini kita pakai gambar, kalau tadi video. Kira-kira anak yang pinter main Lego, ya dengan variasi yang bermacam-macam, dibuat berbagai model, gitu kan. Ini ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi sedang apa rendah? Sedang, karena dia berpikir. Nih, mungkin besok jadi ahli teknik, teknisi, IT programmer, sarpas, produsen dan sebagainya. Nih, baik, alhamdulillah, ya ternyata masih tajam firasatnya. Deg-degan tadi Ustaz ya. Ini. Sekarang ini Ustaz. Tadi kan 3 ya. 3 bakat ini itu dibelah atau dibagi menjadi 2. Jadinya berapa Ustaz? Jadi berapa? Ya, jadi 3 ya, 3 dibagi 3 kan sudah 3 dibagi menjadi 2 jadi berapa? 6. 3 bagi 2 sama dengan 6. Nah, itu namanya pikiran apa? Bawah sadar. Gitu ya. Karena apa? Terbawa arus ini kan. Ya. Itu bawah sadar, Ustaz. Iya. Karena terbawa langsung lupa itu. Akal sadarnya kalah dengan bawah sadar. Harusnya 3 dibagi 2 sama dengan 6. Gitu kan. Ya, harusnya 2, tapi ini bagi 6 jadi 6 ini. Nah, jadi 6. Yaitu introvert dan ekstrovert. Ya, dulu waktu di Cianjur diprotes ya, kenapa pakai introvert sudah ya? Tadinya saya pakai al-muntawi sama al-maftuh, pada bingung Ustaz. Saya pakai asir dan alaniyah, pada bingung juga. Ya sudah, ternyata ekstrovert introvert itu bahasa Indonesia, ya sudah, kita nggak tiru-tiru orang kan ini. Jadi introvert itu nggak senang ketemu orang, ekstrovert senang ketemu orang. Maka jadilah 6. Nah, perhatikan satu-satu sini Ustaz. Nah, ada orang egonya tinggi tapi senang ketemu orang. Jadi orangnya ego tinggi kan nggak sabaran, ya, nggak sabaran, nggak percayaan, sukanya nyuruh tapi senang ketemu orang. Jadinya apa Ustaz?
Jadinya provokator. At-taksir, mempengaruhi saat ini, mempengaruhi. Nih. Terus ada lagi orang egonya sedang, nggak suka konflik, tidak berat sebelah, sukanya adil-adil saja, ya. Kemudian suka sama rata, tapi senang ketemu orang. Maka dia senangnya adalah at-ta'amul, suka kerjasama, sejajar. Kalau ini kan di atas orang, ini sejajar, karena ini ego tinggi. Jadi 6 ini dipahami betul Ustadz, nanti firasatnya kita latih lagi jadi 6. Kalau ini masih tajam, Masya Allah. Ya. Kalau 3 tadi kan udah saya akui tajam semua, sekarang nanti 6. Tapi syaratnya masing-masing harus paham. Terus ada orang yang suka mengalah, nggak tegaan, kan, nerima apa adanya, tapi seneng ketemu orang, sehingga kalau dibully, ikhlas banget ini ya. Ini ngalah, terus seneng ketemu orang. Ketemu untuk apa kira-kira? Melayani al-khidmah. Nih, melayani ini. Jadi ini mempengaruhi di atas orang, kerjasama sejajar, ini di bawah orang. Mengalah, suka disuruh, suka dipimpin, kan. Suka ngikut follower ini kan ini ya. Ini. Nah, ini ekstrovert. Nah, sekarang yang kiri. Nah, ada orang ego tinggi, nggak sabaran, tapi suka sendiri. Nggak sabaran tapi suka sendiri. Terus jadinya apa itu? Ayo. Nggak sabaran tapi sukanya sendiri, nggak suka ketemu banyak orang. Jadinya adalah al-hamasah, suka ngelembur, gitu ya. Ini harus rampung gitu kan ya. Ini dia yang paling suka ketika ditanya tadi malam sampai jam berapa? Sampai jam 3, saya tidur sebentar, sholat subuh, sekarang kerja lagi. Seneng banget dia itu. Karena dia tipe pekerja keras. Jadi kalau diapresiasi kerja kerasnya, seneng banget. Saya sehari tidur 2 jam, saya itu senang banget itu ya. Ya, saya kerja pagi habis subuh, nanti sampai jam 9 malam baru istirahat, senang banget ini. Kalau yang ini ya nggak mau nyuruh orang dia itu kan, ya nyuruh orang. Nah kemudian ini ada orang egonya sedang, suka argumentatif, ya, cerdas, tapi tidak senang ketemu orang, maka dia ketemunya adalah at-tafkir, ya, yaitu berpikir. Nih, terus ada lagi ini yang paling bawah, orang egonya rendah, ya, pendiam, tapi dia suka sendirian, ya, egonya adalah suka sendirian. Ketika di kamar, di pojokan kamar diem, ditanya mau makan apa, nggak mau jawab, dibelikan bakso marah-marah, gitu ya, kan bingung gitu kan, ya. Ada nggak anak seperti ini? Nah iya, apalagi ditambah ketika ngambek, tambah diem gitu. Mau apa? Nggak mau ngomong, ditinggal pergi marah. Gitu. Mau ikut nggak jawab. Ini. Nah, ini apa kira-kira ini? Ya. Anaknya itu diem gitu. Ya, ini adalah asyuur, perasaan. Yang nanti mungkin jadi sastrawan, ahli hikmah, gitu ya. Firasat itu sebenarnya di sini sebenarnya. Firasat itu di sini cuma karena firasat masuk dalam berpikir, saya masukkan di berpikir. Ini di sini ini tadi. Orangnya diem. Maka kalau kita punya anak yang pendiam, sedikit-sedikit dipikir, ya, itu bisa jadi dia memiliki kelebihan di al-firasah. Kadang-kadang merasa dia melihat sesuatu, gitu ya. Kadang-kadang berpikir sesuatu yang kita nggak berpikir ke sana. Jangan ke sana, kenapa? Pokoknya jangan ke sana. Kadang-kadang anak begitu. Dia nggak bisa menyampaikan alasannya, tapi perasaannya jangan ke sana. Ini adalah firasat, bukan tatoyur di sini karena nggak ada tanda ini terbang kemana, nggak ada, pakai rasa saja, perasaan. Itu al-firasah. Nah ini 6, ya, 6 ini kalau kita sudah paham 6 ini, mari kita asah firasat. Jadi syarat dari firasat kita memahami asal usul bakat ini. Itu di situ kuncinya. Kalau kita nggak memahami 6 ini, ya kita nggak tahu anak ini gimana bakatnya. Siap ya, Ustadz-ustadzah ya, Bapak Ibu, ya. Mari kita asah firasat kita dengan 6 bakat. Nih, perhatikan video ini. Nah, mau saya bantu nak? Enggak, aku bisa lepas sendiri sapu ini. Ya. Oh, nggak bisa gitu kok. Bisa. Udahlah, Abi jangan bantu saya. Gitu ya. Itu nggak bisa gitu kok, susah loh itu loh. Kalau nggak orang tua nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa. Ayah pergi sana, jangan bantu saya. Nah, ini ya. Nah,
Ini masuknya apa kira-kira 6 ini? Ayo. Apa? Al-Khamasah. Apa lagi? Kira-kira apa di antara 6? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, kalau bahasa Arabnya ya berpikir. Terus apa lagi? Jadi caranya begini, kita tebak dulu dengan 3 dulu saat. Ini masuk ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi. Baik, ketemu itu tinggi. Terus berikutnya masuk introvert apa ekstrovert? Introvert apa ekstrovert? Ayo, kalau ekstrovert kan butuh orang. Ya, ini dia nggak butuh orang. Ya, maka dia introvert. Maka benar Ustaz, Al-Hamasah. Ya, firasatnya tajam teman-teman. Ini, jadi dia introvert ego tinggi yaitu pekerja keras. Ini contohnya. Maka nanti besok gede dia cocok jadi pemborong, produsen, tentara, atlet, gitu ya, pelaksana lapangan. Itu gambarannya begitu. Ini, lah semudah itu bakat, ya, semudah itu. Karena apa? Karena bakat masuk dalam pendidikan. Sedangkan setiap orang tua diamani Allah itu untuk mendidik, otomatis pasti memiliki kemampuan untuk menemukan bakat anak. Cuma nggak terasah, merasa nggak mampu, ya akibat sistem pendidikan kita. Seolah-olah yang tidak lulusan sekolah keguruan nggak bisa mendidik. Gitu. Padahal setiap orang tua sudah punya ilmu mendidik termasuk firasat ini. Firasat ini. Cuma orang tua kadang nggak pede, gitu ya. Nggak pede mendidik anaknya. Terutama yang para homeschooler itu para orang tua pemberani itu. Pede tak didik sendiri aja di rumah walaupun ketakutan. Gitu. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian ini perhatikan, ya bakat anak putri ini. Ya, bakat anak putri. Ya. Kira-kira apa bakat anak putri ini? Melayani. Nah, tunggu dulu sampai selesai. Melayani. Nah, melayani benar, tapi ternyata ada manipulatifnya. Nah, melayani ego rendah, jelas. Ego rendah. Lah, manipulatif itu ego apa coba? Manipulatif itu masuk berpikir apa bekerja? Berpikir, maka ada ego sedang. Nah, jadi ternyata setiap anak itu nggak hanya satu ego saja, kadang tiga-tiganya punya. Iya, ini kan tadi pertama melayani ternyata manipulatif, jadi plus ya ego sedang gitu ya. Ini, iya. Introvert apa ekstrovert? Yang ego rendahnya kan bisa jadi ini ego rendah introvert, ini juga introvert bisa. Ego rendahnya introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Ego sedangnya? Ayo, ego sedang loh ya. Orang itu manipulatif butuh orang nggak? Ayo. Kalau nggak butuh orang namanya adzaka cerdas. Nah, ini butuh orang kok gitu ya. Berarti ego sedangnya ekstrovert, dua-duanya ekstrovert. Nah, jadi maka dia itu tipe ego sedang ekstrovert dan ego rendah ekstrovert. Jadi tipe al-khidmah dan at-ta'amul kerjasama. Kira-kira cocok jadi apa? Kalau jadi guru cocok nggak? Jadi guru yang strategik. Manipulatif itu kan anak. Punya dosa nggak anak? Nggak punya. Kira-kira gede jadi apa? Ahli strategi. Strategi pendidikan, gitu ya. Ya itu kan. Ya. Strategi pemasaran, gitu. Kecilnya manipulatif karena namanya juga anak belum tamyiz, kan gitu kan. Ini. Jadi besok bisa jadi perawat, jadi guru, relawan, petugas sosial, atau khodimul ummah. Ya. Khodimatul ummah. Ya ini antara lain seperti inilah. Masalah tugas ini kan kita menyesuaikan profesi yang hari ini ada, besok bisa berubah lagi. Tapi sifat ini kan nggak berubah. Maka kalau kita ingin menjuruskan anak, jangan segera dijuruskan. Ya, nanti kadang-kadang 5 tahun ke depan ada pekerjaan yang hilang. Karena ada disrupsi, yaitu adanya teknologi itu menjadikan pekerjaan hilang. Dokter kira-kira mungkin nggak suatu ketika nggak ada? Yang nanti berobat cukup tempelkan tangan di HP, kemudian keluar resep. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Sekarang yang hilang Pak Pos. Kemudian kasir kadang-kadang sudah mulai hilang, penjaga parkir sudah mulai hilang, penerjemah sudah mulai susah sekarang ini.
Potensi Mas sekarang ngomong gantian pakai HP selesai. Apalagi yang kira-kira sekarang mulai hilang. Ya, banyak. Dan nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ada pekerjaan baru yang hari ini nggak ada. Zaman saya dulu sekolah nggak ada konten kreator, nggak ada. Ya, ya. Yang jadi bintang film ya yang ganteng-ganteng, yang cantik atau yang lucu-lucu. Nah sekarang yang jadi bintang film yang lucu-lucu semua kan itu ya. Mak-mak aja jadi bintang film gitu kan ya. Ini itu pekerjaan yang hari ini muncul dulu nggak ada. IT programmer dulu nggak ada. Sekarang ada. Ya, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang terkait dengan internet yang dulu tidak ada. Dan nanti ke depan nanti setelah adanya AI, revolusi industri 5.0 ini mulai tahun 2025 akan muncul pekerjaan baru lagi, maka menguatkan bakat anak bukan di profesi tapi di sifat. Sifat kita asah biar nanti besok dia itu ketika sudah besar milih pekerjaannya sendiri. Ini. Terus perhatikan anak ini. Nah, dilihat wajahnya. Wah, itu kan. Ini berarti sementara ibu apa ini? Ya, dari wajahnya kayak gitu menandakan apa dia itu? Ego rendah, malu kan dia kan? Iya, walaupun dia nggak ngomong aku malu. Dilihat dari mulutnya. Ini. Nah, ya, dilihat sorot matanya. Nah, wong kaki nggak gatel aja dikukur-kukur itu kan ya. Itu kan tanda-tanda gitu. Ya, tanda-tanda. Biasanya orang pemalu kan begitu kan, garuk-garuk kepala itu kan ya. Kalau yang tadi ego tinggi nggak mungkin, ya, melototin gitu kan. Kalau ini kan garuk-garuk kepala, salah tingkah gitu. Gitu. Nah, ini jadi dia termasuk ego rendah. Ada ego sedangnya nggak? Dilihat sorot matanya. Cerdas nggak anak ini kira-kira itu? Ada itu. Ya dia termasuk ego sedang. Introvert apa ekstrovert? Introvert. Nah, ini ketemunya di sini. Jadi dia tipe berperasaan, juga tipe berpikir. Kira-kira jadi apa orang yang berperasaan dan berpikir? Ya jadi administrator, peneliti, laboran, operator, IT programmer, atau perangan yang tidak banyak ketemu orang. Ini. Jadi ini contohnya seperti ini. Nah, terus perhatikan lagi ini, ya, dilihat mimiknya, ya, gerakan tubuhnya, kemudian senyumannya, terus sampai lidahnya menjulur, gitu, ya, itu kan nggak ada hubungannya dengan menua, tapi menjulur itu kenapa? Itu tanda-tanda itu. Nah, ya. Nah, kira-kira ini ego tinggi sedang apa rendah? Ayo, dilihat dari menjulurnya lidah, terus kemudian sambil, ya, kan? Ya, dia termasuk ego rendah ini. Ya, ego rendah, ya, gerakannya lembut, halus, itu kan, mengalah, itu kan, itu begitu. Maka dia ekstrovert. Dilihat dari mana ekstrovert? Senyumannya. Itu ekstrovert. Kalau introvert dia nggak senyum, ya. Ini jadi dia tipe melayani. Nih, tipe melayani. Ya besok cocok jadi guru TK, psikolog dan sebagainya. Terus ini sekarang. Nah, sama-sama masak. Nah, ego tinggi sedang apa rendah? Ego tinggi sedang apa rendah dari gerakannya tadi itu kan? Ego tinggi. Nah, introvert apa ekstrovert? Ayo, in apa X? Ekstrovert. Maka tipe mempengaruhi. Nah, ini contoh seperti ini. Ya, jadi mudiroh besok, koordinator, manajer, jadi poluan dan lain-lain. Nah, contoh lagi ini. Nah, lihat mimiknya, gayanya, gerakan tangannya, punggungnya itu jadi tanda semua itu. Ya. Cara menuangnya, gayanya itu kelihatan semua. Dan itu nggak bisa dijelaskan ini. Nah,
Nah, ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi. Introvert apa ekstrovert? Kalau ekstrovert temennya masih dikasih, walaupun segala apapun namanya dibantu ya. Dia introvert ini, ya. Yang penting aku, ya. Empatinya kurang dia itu, ya. Jadi termasuk pekerja keras. Nah, besok saya sudah di pemborong itu, suruh jualan makanan itu pas banget dia, ya. Produsen, tentara, atlet, gayanya kan cara ngambilnya kelihatan sekali itu. Ya. Itu nggak bisa diterangkan itu. Ya. Nah. Baik. Terus selanjutnya, nah. Mogok satu. Ditertawain terus, malu dia itu. Baik Ustaz, kita lanjut ya. Bentar ini saya reset dulu sebentar. Reset. Jadi antara lain itu ya, sambil menunggu ini komputernya hidup kembali, barangkali ada pertanyaan tentang bakat atau yang kemarin atau tadi pagi ya kita jelaskan. Walaupun kadang-kadang nanti besok itu ada penjelasannya. Silakan ya, silakan. Ada orang yang mengatakan ya. Ya selama menebaknya ada data kan, ada tanda-tanda dohir, ya itu nggak masalah. Contohnya misalkan, ini mau hujan, nah kadang mendung kan mau hujan kan, walaupun nggak kelihatan kalau hujan, tapi mendung mau hujan, namanya nebak, gitu kan. Tapi tidak semua firasat itu pasti benar, namanya juga firasat, ya itu nggak semuanya benar. Gitu. Nah itu seperti jadi selama itu ada tanda dohir, bolehlah kita itu menebak ini firasat. Ya. Termasuk misal kamu ngomong dia nggak mau lah kenapa? Udah kayaknya marah, lu nggak marah gitu kok cuma diem, tapi kan firasat itu kan ya, itu boleh-boleh saja. Kecuali memang nebaknya itu nebak asal, itu nggak boleh. Tapi kalau yang nebak itu benar-benar pakai firasat, ya kayak saya misal bilang sama Ustadz, antum itu ego tinggi ya. Saya pakai firasat saya, walaupun nanti salah ya nggak masalah kan. Tapi saya pakai tanda, bukan asal nebak. Itu boleh-boleh saja. Silakan yang lain. Ustadz dulu ya. Silakan. Ya baik. Nah, kalau ego rendah jadi pemimpin bagaimana? Pemimpin itu bukan bakat. Pemimpin itu akhlak. Ya sekali lagi, pemimpin itu akhlak. Yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin umat. Ya, kayak khalifah, mungkin ketua yayasan, gitu ya. Tapi kalau pemimpin untuk perusahaan itu memang yang dipilih ego tinggi, itu perusahaan yang profit. Ya, tapi untuk pemimpin umat kayak khalifah, ketua yayasan atau mungkin ketua kampung, gitu ya, itu akhlak, semua bisa. Cuma nanti ketika menjadi pemimpin gayanya sesuai dengan bakatnya. Buktinya apa? 4 khulafaur rasyidin yang ego rendah siapa? Utsman bin Affan dan Abu Bakar. Belum bisa memimpin? Bisa, cuma gayanya sesuai dengan bakatnya. Itu termasuk guru. Apakah guru itu harus kemudian ego sedang, harus melayani? Semua bisa jadi guru, ya. Cuma gaya gurunya sesuai dengan bakatnya. Maka nanti ada guru yang ego tinggi, guru tegas, ada guru yang baper, dan ada guru yang gaul, ya. Seperti itu. Itu perlu dipetakan, dan itu nggak bisa berubah. Maka nanti kalau ada guru, kok kamu galak-galak banget, ya tadi guru yang ketika datang muridnya bubar itu ada. Kalau saya datang murid bermain tambah bermain gitu. Tapi kalau ada guru yang ego tinggi datang bubar gitu. Walaupun guru itu nggak marah karena itu bawaan. Jadi seperti itu, makanya Umar tadi ketika komplain oleh Hudzaifah, kamu jangan galak-galak, gadis pingitan saja sampai takut pada kamu. Maka Umar mengatakan, ya memang mereka begitu. Kalau mungkin bahasa kita, emang gua pikirin gitu. Ya terserah mereka menilai apa. Yang penting pokoknya saya itu orangnya baik. Kalau mereka tahu hati saya, mereka akan berani mengambil kain di pundak saya. Jadi makanya kalau kita mungkin Allah takdirkan ego tinggi,
kita jadi guru kok murid pada takut, padahal kita nggak marah. Ya itu sudah memang sebagaimana komplainnya Hudzaifah tadi. Ya memang settingannya begitu dari sana, itu kan ya. Itu. Maka jadilah diri sendiri itu di situ. Kemudian ada lagi, kadang ada guru itu yang ego rendah, nggak tegaan. Kadang ini murid itu harusnya pakai bahasa tangan, tapi saya nggak bisa, serahkan yang ego tinggi. Nah, kemudian yang ego tinggi nemu anak yang harusnya pakai bahasa hati, keberatan itu kan. Serahkan pada yang ego rendah. Jadi mengenal sama guru, sesama guru karakternya itu penting. Tujuannya apa? Untuk memberikan tugas pada guru itu sesuai dengan karakternya. Karena apa? Bahasa 3 itu nggak semua guru mampu. Guru ego tinggi, kalau untuk suruh bahasa hati, berat apa tidak? Berat. Serahkan yang ego rendah. Guru ego rendah ingin magasi murid, nggak tega, kasihan, gitu ya. Padahal harusnya ini harus guru ditegasi murid ini. Serahkan guru yang ego tinggi. Itu insya Allah bisa saling kerjasama, ta'awun ada di situ. Nah ini terkait dengan masalah ego. Ya, ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini Ustaz, ya, biar umahat akhwat bisa mendengar. Ya, baik Ustaz, nanti saya ulang aja pertanyaannya. Ya, ya, ego rendah mic-nya Ustaz itu. Malu. Udah, nggak apa-apa, langsung aja ya. Ya, berapa lama waktu ya atau pengalaman Ustaz melakukan observasi? Lama waktunya. Ya. Kemudian tentu yang kemudian tadi ada masalah tekanan tadi. Iya. Berapa lama bisa melakukan masing-masing recovery? Baik dari tingkatan bawah, sedang, sampai baik, dua pertanyaan ya. Berapa lama mengobservasi sampai menemukan bakat seseorang? Itu ya, itu pertanyaan yang pertama. Contoh misal, sana Pak Antum Ustaz. Antum itu ego sedang ke tinggi, bener nggak kira-kira? Antum yang antum rasakan? Iya, sedang. Oh rendah ya, rendah lah itu. Saya baru melihat sejenak, ya itu tergantung ketajaman firasat masing-masing guru atau orang tua. Itu. Dan yang kedua, tergantung kedekatan orang tua kepada anak. Kalau orang tua nggak dekat dengan anak, ya nggak nemu-nemu. Ya, bingung gitu, suruh ngisi asesmen, bingung. Karena apa? Nggak dekat dengan anak. Tapi kayak tadi Ustadz ya, anaknya curhat, ketika ngisi asesmen ya kayak dengerin anaknya curhat itu kan, ya tepat hasilnya. Jadi lama tidaknya menemukan observasi itu bergantung dari ketajaman firasat dan kedekatan orang tua terhadap anak itu. Nah, lamanya observasi berapa lama? Ya terserah kita, kalau kita yakin mungkin satu asesmen atau satu kali pengamatan selesai. Nah, kalau di kami itu asesmen ini kita laporkan ke orang tua setiap semester. Ketika masuk di asesmen, nanti akhir semester di asesmen. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu jadi seperti itu. Kalau kami di sekolah ya pakainya aplikasi. Sebab kalau firasat terus buktinya apa itu kan, orang tua juga nggak percaya, Ustaz suka bohong itu kan ya. Ini jadi seperti itu ya. Jadi berapa lamanya? Kadang-kadang saya dijemput seseorang ngobrol 10 menit, saya tebak itu. Kamu kuliah di mana? Oh, antum salah jurusan. Lu kok tahu Ustaz? Ya, antum merasakan nggak salah? Iya sih, gitu ya. Ada kayak gitu karena sudah ngobrol itu saya terus nebak. Kalau saya suruh jelaskan ya nggak bisa, karena mungkin bisa dikatakan kan saya menebak bakat anak kan sudah ratusan itu. Jadi intinya karena jam terbang sehingga lebih cepat gitu kan. Ya ketahuan itu. Karena terlatih, bukan karena saya firasatnya tajam, karena muktasabah saya terbiasa untuk itu. Ya. Itu antara seperti itu. Nah, kemudian kalau recovery itu berapa lama? Kalau pengalaman kami ya, jadi recovery itu tidak pasti, ya tidak pasti. Ada yang anak SD itu 3 bulan selesai, ya 3 bulan selesai. Tapi hari ini saya tuh merecovery 1 tahun nggak selesai anak itu. Anak usia 9 tahun itu nggak selesai. Jadi beda-beda, tergantung berapa besarnya luka pengasuhan anak itu. Kalau lukanya sedikit ya cepat selesai. Gitu. Kalau anak SMP di kami itu kami jatah 1 semester.
selesai satu semester, selesai atau tidak karena ini kelas ya dianggap selesai. Semester berikutnya sudah agak tegas gitu, gitu kan. Di semester awal itu bahasa hati gitu. Semester awal itu yang suka banting HP ya silahkan dibanting, nanti rusak ya perbaiki sendiri gitu kan ya. Yang suka nggak mandi ya silahkan nggak mandi, dan gatel ya ditanggung sendiri, itu kan begitu. Maka di awal semester ketika recovery kami itu kacau balau. Dah pokoknya wah macam-macam lah keluhannya, kan hanya nutup telinga aja. Nanti setelah satu semester selesai sudah, insya Allah anak-anak mulai tertib, gitu kan ya, mulai mandi, gitu kan, mulai merasa wah aku nggak mandi jadi gatal semua, gitu kan. Teman-temanku juga pada menjauh karena baunya nggak enak. Gitu. Jadi satu semester. Tapi ada juga yang anak SMP itu kadang 1 tahun, ada yang bahkan 3 tahun belum selesai. Jadi secara umum satu semester. Anak SMA itu rata-rata setahun baru selesai, karena lukanya makin dalam, maka makin besar usianya, recovery-nya makin lama. Nanti lulus SMA, saya pernah merecovery termasuk anak saya. Setelah lulus SMA itu 5 tahun selesai recovery-nya, Ustaz. Ya, 5 tahun. Karena apa? Lukanya yang bertumpuk-tumpuk dari kecil. Anak pertama, kan biasa anak pertama korban hutang pengasuhan. Itu ternyata 5 tahun. Bahkan juga ada yang SMA itu setahun selesai, ada yang 2 bulan selesai. Masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak ada patokan. Nah, sebagaimana tadi Rasulullah merecovery Usama berapa hari? 3 hari. Merecovery orang kafir Quraisy tahunan. 13 tahun nggak selesai, lanjut di Madinah sampai Fathu Mekah baru selesai. Gitu kan? Merecovery orang yang dikasih kambing 1 lembah cukup sehari. Nah, jadi masing-masing beda-beda. Rasulullah merecovery pamannya Abu Thalib tidak berhasil. Berhasil apa? Metodenya sudah benar, tapi hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan hidayah kan ada 2 ya. Hadiah irsyad sama hadiah taufik. Nah, hadiah irsyad itulah yang kita usahakan. Itu kita bisa melakukan dengan melakukan recovery yang benar. Sedangkan hidayah taufik nanti hasilnya itu Allah yang berhak, bukan kita. Jadi itu gambarnya demikian. Intinya mumpung anak kita masih kecil segera recovery, sebab makin besar recovery-nya makin lama, tapi tetap tidak ada kata terlambat. Ya. Oh ya, silakan. Bismillah, izin bertanya, bagaimana jika kakak iri dengan adik karena perbedaan sikap kita pada keduanya karena berbeda? Baik. Misal, kakak karena sudah 10 tahun disuruh sholat, sedangkan yang baru 5 tahun tidak disuruh. Kadang kakak iri kepada adik, iya. Adik tidak. Baik, nah berarti kakaknya masih punya hutang pengasuhan, walaupun sudah 10 tahun tapi ternyata mentalnya masih TK itu. Terus bagaimana perilaku kita? Ya dianggap seperti TK lagi. Sebab kalau kita paksakan dia makin tambah punya hutang pengasuhan. Jadi Sumamah bin Utsal kan sudah besar, karena dia punya hutang pengasuhan, imannya belum tumbuh, akhirnya kayak anak kecil gitu ya. Diulang kembali. Jadi fase perkembangan tadi kita jangan kaku, 10 tahun harus ditegasin, itu tidak. Ditegasi itu kalau fase sebelumnya sudah tuntas. Itu. Jadi intinya ketika kita menghadapi anak seperti itu namanya sibling rivalry kalau dalam psikologi namanya itu. Cemburu. Kalau sudah seperti itu, kita sudah coba, kakak ngalah dong, nggak mau, bunda sayang sama adik, nggak sayang sama aku, itu kan sering terjadi. Kalau sudah begitu, berarti perilaku kita turunkan anak itu ke seperti anak kecil lagi. Ya, jadi jangan terus kita menganggap kaku dengan usianya, kamu sudah besar, harusnya mengalah. Jangan. Usianya lebih besar, tapi mentalnya masih sama seperti adiknya, maka kita perlakukan sama. Ya, kakak sholat, mau nggak mau, ya sudah sama adik dulu, itu nggak masalah. Ya nggak masalah, mumpung dia belum balik. Sebab apa? Kalau kita perintahkan, dia tambah luka. Tambah kita paksa lagi, luka lagi, malah nanti membenci sholat. Gitu. Masalahnya di situ. Nah ini perlu kita ketahui bahwa fase perkembangan tadi itu harus menyesuaikan kondisinya sudah tuntas apa belum sebelumnya. Kalau sudah, ya kita lanjut. Kalau belum, ulang kembali. Urutannya begitu kan? Maha bahasa hati dulu. Setelah tuntas bahasa hati baru lisan, setelah lisan baru tangan. Nah kalau hati belum selesai langsung ke tangan, ya nanti nggak mau anak itu terluka. Tadi sudah kita bahas. Nah maka untuk menghindari ini, ya ini sering sekali ditanyakan oleh ibu-ibu ya terkait dengan kecemburuan anak.
Sekarang misal kita punya anak 5, ya, punya anak 5, yang mungkin anak-anak kita masih punya, sebagian punya hutang pengasuhan. Ketika mereka mau berangkat sekolah, itu 5 ketemu semua, kita bagi uang. Yang kuliah kita kasih 50.000, yang SMA kita kasih 30.000, yang SMP kita kasih 10.000, kemudian yang SD kita kasih 5.000, yang TK 2.000. Yang TK protes apa tidak? Protes, kok kakak 50.000, aku 2.000, kan? Dijelaskan paham atau tidak? Tidak paham. Ini yang terjadi. Terus apa yang kita lakukan? Ya semua dikasih 5.000 atau 2.000 semua. Jadi misal yang TK 5.000 lah, anggap saja. Paling kecil 5.000, kakaknya 50.000 yang kuliah. Dikasih 5.000 semuanya. Setelah masuk kamar, nah kakaknya yang kuliah tambahi ini. Nih 50.000, nih yang 5.000 kasihkan bunda. Yang SMA tambahi, tidak lihat yang lain. Yang lain tidak melihatnya. Nah, sehingga tampak adil. Karena apa? Terkait dengan masalah ini, ya. Rasulullah kan pernah dikomplain, pernah didatangi seorang, Rasulullah, saya memberikan sesuatu pada anak saya, tapi anak saya lain nggak saya beri. Kalau dalam bahasa kita, kasih semua, kalau tidak semuanya. Itu kita pakai dasar itu. Makanya caranya untuk menghindari kecemburuan ini, yang itu ternyata bisa melukai anak, ketika mereka bersama-sama, buat sama rata, baru ketika sendirian dispesialkan. Itu contoh misal, ketika mereka berlima itu ketemu semua, kakaknya lulus kuliah, kemudian kita muji-muji, wah kakak keren, lulus kedokteran, wah hebat sekali kakak. Adiknya cemburu gak? Kok aku enggak? Kok cuma kakak yang dipuji-puji? Itu kadang tanpa sadar kita itu. Maka ketika yang lain melihat, semua kita puji. Nah, kalau kamu kakak masih SMA, kan kakak pinter gambar, besok seninya hebat deh. Kemudian yang SMP mungkin olahraganya kuat, besok jadi atlet hebat loh. Kemudian yang SD ini nggak bisa apa-apa ya, mungkin hanya bisanya berperasaan, besok kamu bisa jadi penulis hebat loh, jadi novelis gitu kan ya. Kemudian yang TK, kita kakak itu pinter, besok jadi Superman gitu ya. Maka 5-5-nya kita puji, termasuk ketika mencium anak. Satu kita cium, yang lain melihat, ya, maka 5-5-nya harus dicium. Ya. Kalau misal ada anak putri 2 misal, anaknya putri 2 sudah gadis-gadis semua. Nah, kemudian yang satu kita cium, ya, yang satu putri-putrinya cium nggak? Cium, terus emaknya dicium nggak? Emaknya mesti cemburu. Ya, biasanya begitu, karena pas sama-sama sudah besar. Itu sering terjadi. Afan ini ya Ustazah ya. Ya, kadang seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut sibling livaré, ketika bersama-sama sama rata, tapi setelah sendirian, nah baru ketemu kakaknya. Kak, tahu nggak anaknya Abi, anaknya Umi yang paling Umi sayangi siapa coba? Oh, paling Umi yang disayang adik. Tidak, sebenarnya yang disayang Umi itu kamu. Wah, itu kan ternyata Umi itu menganak emaskan saya. Ketemu yang nomor 2 sama, ya. Siapa coba yang disayang kamu? Jadi semuanya merasa bahwa Umi itu sayang sama aku. Nah, itu ketika sendirian. Nah, ini jadi seperti itu contohnya. Jadi ketika bersama-sama sama rata, kita janganlah kakak harus mengalah dong. Maka menyuruh mengalahnya ketika sendirian nanti. Kenapa sih kakak nggak mau mengalah? Kan sama-sama, berarti dia punya hutang pengasuhan. Maka kita perlakukan. Jadi protesnya anak itu tanda-tanda yang nanti menjadikan firasat kita itu memilih metode mana, gitu kan, seperti itu. Jadi mendidik itu pakainya firasat. Ya demikian ya. Walam bisawab. Ini masih ada nanti. Ya ini dulu ya, Umah dulu ya. Tadi khawatir tersakiti dengan kata-kata saya ya. Perlu dibasuh. Kondisi bertanya dari Umar seperti terkait materi wajib yakni akhlak dan pilihan yang mana sebaiknya anak diajarkan batas minimal agar tidak overload materi atau memaksakan materi bahkan. Tapi hal ini bertabrakan dengan kurikulum yang diwajibkan pemerintah yang diterapkan sekolah. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai orang tua? Baik,
Ya, kalau sebagai guru bisa mensiasati ini. Ya, saya jawab sebagai guru dulu ya. Kurikulum menargetkan ini batas minimalnya itu tinggi banget. Ya, overload kurikulum. Itu pernah ditanyakan waktu di Surabaya waktu kegiatan bersama Pak Menteri waktu itu ya, terkait kami ditunjuk untuk menyampaikan presentasi kurikulum sederhana yang kami sampaikan tadi kan ya. Itu kami didampingi Pak Dirjen ya, pendidikan menengah dasar dan menengah, ada pertanyaan seperti itu, saya jawab ya. Dan itu dari Pak pihak kementerian itu nggak komentar apa-apa gitu. Saya jawab begini ya, ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, nilai materi kelas itu Bapak Ibu yang menguasai. Bahkan kepala sekolah pun nggak bisa mengusik, gitu ya. Maka nanti ketika anak itu tahu bahwa matematika, misal dia itu adalah tidak dominan atau lemah, terus kemudian targetnya itu harusnya sampai sinus kosinus, ya. Sementara dia masih hanya penjumlahan pengurangan saja, maka KKM-nya tetap diturunkan penjumlahan pengurangan itu. Ya, maka ketika dia sampai di situ ya lulus. Nilainya berapa? Ya sesuai dengan KKM di sekolah. Menggunakan apa? Firasat. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Sebab nilai ini adalah hak dari Bapak Ibu guru. Boleh-boleh saja. Saya mengajar anak ini bisa baca perkalian, penjumlahan, pembagian dan perkalian sudah 8,0. Yaitu hak Bapak Ibu semua. Boleh-boleh saja. Yang nanti yang lebih pintar dari dia mungkin 8,5, 8,2, itu seperti cara mensiasatinya, sehingga anak-anak nyaman. Tapi kalau kita paksakan harus seperti yang lain, ya berat anak itu. Itu cara mensiasati jika menjadi seorang guru. Nah sekarang, kalau ternyata gurunya ngasah bodoh, pokoknya ini dari dinas seperti ini, kan ya. Bagaimana sikap orang tua? Anggap saja begini, ketika anak pulang sekolah itu terluka, maka di rumah orang tua jangan menambah lukanya. Menambah luka contohnya apa? PR-nya dikerjakan, kamu harus bisa, dipanggilan guru les, macam-macam ya. Akhirnya anak kalau memang tidak bidangnya itu kan jadi tambah stres. Apa yang kita lakukan? Ya sudah nak, semampunya. Kan kamu bukan ahli matematika, kamu besok itu desainer yang nggak butuh matematika. Tenang saja, insya Allah kalau desainnya dikuatkan, matematikanya akan terangkat, dia akan mengerjakan semampunya, insya Allah. Caranya begitu. Jadi fokus bukan pada kekurangannya, tapi fokus pada kelebihannya. Kita fokus pada kelebihannya, nanti kekurangannya, insya Allah anak akan ngangkat. Seperti itu, sebagaimana yang tadi, anak nggak bisa baca tulis, kan kelemahannya baca tulis, tapi begitu kamu jadi supir, nak, nanti ada tulisan di situ, dia belajar sendiri, tanpa kita suruh. Jadi dia belajar itu karena dorongan kemauan, bukan karena paksaan. Insya Allah itu akan lebih cepat. Itu demikian. Jadi fokus pada kelebihan, insya Allah nanti kekurangannya bisa terangkat. Itu antara lain cara membasuh luka anak yang didapat dari sekolah. Demikian, walam bisawab. Ya, silakan. Mungkin dalam 2 tahun ini ada banyak bagi saya di dalam media. Ya. Ya. Di usia 9-10 tahun saya masukkan saya ke pondok itu Bogor. Iya. Alhamdulillah setelah di pondok banyak kegiatan dan penyampaian dan Iya. ada kasus senang gitu ya. Nah, qadarullah menjadi sesuatu yang membuat kami terpisah. Saya dan anak saya terpisah sama orang lebih 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun lalu kemudian satu hari kembali saya mendapati saya tuh ya seperti yang dulu pernah waktu PR yang sedang saya kerjakan pada saat ini yaitu kembali mengajak anak saya tersebut ya apalagi di membaca dan tidak melakukan
sudah saya coba lakukan seperti mengajak, kemudian saya mungkin video-video atau sosial kepada saya gitu kan. Sampai hari ini belum ada hasil kan. Kadang di sisi lain tadi karena saya mungkin ada sedikit saya lihat tadi ada Facebook dan masalah amarah ya. Tangan, cuma di sisi lain dewasa kalau udah tangan takut dampaknya lebih parah kan. Iya. Nah, itu gimana kan sikap saya kepada saya kan saya juga pernah Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ada sebenarnya ini materi besok ya, materi recovery. Namun tidak mengapa saya sampaikan sekarang. Kalau besok tidak sempat disampaikan ya alhamdulillah sekarang tersampaikan. Kalau besok disampaikan lagi ya murojaah insyaallah. Jadi terkait dengan recovery. Ya, recovery. Sebentar saya carikan sebentar materinya. Ini menangani anak yang sudah balik sekarang ya. Nah, ya berarti sudah terlanjur besar, karakternya belum tumbuh gitu aja gitu ya. Itu namanya tadi disebutkan recovery. Nah, ini saya carikan. Bagaimana recovery-nya? Jadi ini ada materi recovery. Nah, menyikapi anak bermasalah. Jadi ada 5 kondisi anak bermasalah. Yang pertama, kesadaran ada, pengetahuan ada, tapi amalannya salah. Maka kita pakai seperti Ka'ab bin Malik tadi, seperti Mu'adz bin Jabal, bahasa tangan. Ini, itu gambarnya seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua, ya, anak kesadaran sudah tumbuh, tapi belum berilmu dan amalannya masih salah. Berarti seperti orang yang baru hijrah. Tumbuh kesadaran kayak laki-laki kencing di masjid, kemudian Muawiyah bicara ketika sholat, itu kan dia sudah sadar, sudah beriman, tapi belum berilmu. Maka kita menggunakan bahasa apa ini? Bahasa lisan. Bahasa lisan, ya. Ini bahasa lisan. Nanti kita cocokkan dengan masalah ananda. Terus kondisi yang ketiga, belum ada kesadaran, pengetahuannya juga belum ada, amalannya belum ada juga. Sudah ini abangan betul, maka kita menggunakan bahasa apa ini? Bahasa hati. Ini cara menghadapinya. Terus lagi, ini kondisi kekinian. Ya. Anak sudah berilmu, ya, tapi nggak ada kesadaran, sehingga nggak mau beramal. Ini kayaknya yang terjadi pada Ananda. Nah, maka metode yang kita gunakan apa di sini? Yang ini ada dua ya, ada dua. Fisik, apa namanya, keterampilan, ya, sama kesadaran. Sama-sama masih belum tumbuh, maka kita pakai prioritas. Berarti menggunakan bahasa apa ini? Bahasa hati. Prioritasnya adalah bahasa hati. Ya, jadi pakai yang paling kiri itu adalah yang diprioritaskan. Maka Ananda tadi itu lebih bijaksana ketika kita menggunakan kelembutan. Ya. Cuma nanti ada efek samping namanya apa? Euforia. Ya, kita harus sabar. Sebagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Nih. Nah, kemudian ada kondisi yang kelima, yaitu dia apa namanya belum ada, sudah berilmu karena belum ada kesadaran sehingga beramalnya itu sambil ditakut-takuti. Sehingga dia beramal karena disakuti. Maka kalau menghadapi anak seperti ini, dia hanya beramal ketika ada kita, karena takut sama kita. Ketika kita nggak ada, dia nggak beramal. Gitu. Itu berarti dengan bahasa hati sama. Nah, ini jika kita tahu kondisinya. Nah, sekarang jika kita nggak tahu kondisi anak kita, ini mana sih bahasa yang cocok untuk anak saya? Maka kita pakai kondisi universal namanya. Ya. Kalau remote itu remote universal untuk semua AC, semua TV dan sebagainya. Caranya, ketika anak bermasalah, ya, kita coba pakai bahasa apa dulu?
sementara kita bingung. Ya pakai apa dulu? Ini ketika nggak tahu kondisi anak kita itu iman, ilmu atau amalnya yang bermasalah, kita pakai lisan dulu yang tengah-tengah. Nah, kita coba dengan bahasa lisan. Nah, setelah kita coba pakai bahasa lisan, ya, kita tunggu reaksinya. Reaksinya, kalau ternyata dia menolak, ya ketika pakai bahasa lisan, ya, ternyata dia menolak. Kita naik gas apa turun gas? Turun gas, tapi biasanya kita naik gas karena metodenya hanya ajarkan, biasakan, gitu kan? Nggak ada bahasa hati. Nah, kalau kita ikut tuntunan Nabi tadi, turun gas. Diomongin kok nggak mau, ya kita pakai bahasa hati lebih lembut lagi. Cuma hari ini kita seringnya itu ngomongin nggak bisa, ya sudah langsung bahasa tangan. Tapi kenyataannya tambah parah kan, seperti itu. Maka kita turun gas. Terus turun dulu. Insya Allah kalau turun gas dia nyaman. Nggak ada anak yang nggak mau menerima bahasa hati. Semua pasti menerima. Bertahan di sini, bertahan dikasih bahasa hati terus. Kadang dimaafkan, dikasih hadiah, dipeluk, dipuji, gitu kan ya. Dengan yang tadi kita bicarakan awal tadi. Sampai nanti kita coba lagi naik gas. Kalau naik gas masih menolak, tanda-tanda menolak itu apa? Mungkin protes. Atau nggak ada efek, nggak ada efek itu berarti menolak, itu kan? Maka kita turun lagi, kasih bahasa hati lagi terus. Kemudian kita coba lagi naik gas lagi. Nah, dengan bahasa lisan, ayo sholat nak, gitu kan? Ayo murojaah, ayo dong kita sholat malam, gitu kan? Kalau sudah menerima, bertahan di sini terus. Jangan pakai tangan dulu. Ketika diungkit masih malas, pakai lisan lagi, jangan tangan. Bertahan di situ. Sampai dia merasa cukup, ya nyaman dengan bahasa lisan. Nanti kalau kita sudah merasa cukup dengan bahasa lisan, sementara dia itu masih kadang-kadang bolong-bolong sholatnya, kita coba pakai bahasa tangan, digas. Kalau dia menolak, ya, maka kita harus turun lagi. Itu. Jadi kalau menolak turun, kalau menerima coba naik. Itu pedomannya begitu. Ya. Sampai penuh, benar-benar penuh, kita coba lagi naik, ternyata masih menolak, turun lagi. Jadi kalau dalam istilahnya tuh tarik ulur, ya. Itu maksudnya seperti ini. Nah, terus nanti kalau kemudian kita gas sudah menerima, ini sudah selesai. Ya. Sudah, anak itu sudah kayak Isara, kayak Nabi Ismail, mau diapakan saja, mau disembelih aja terima kok gitu ya. Itu kalau sudah selesai. Berarti dia sudah mencintai orang tuanya, cinta kepada Allah, kemudian dia sudah berilmu, maka dia beramal dengan baik. Nah, di sini maka Ananda tadi ya, kalau ternyata Abi sudah mencoba bahasa lisan nggak mempan, tangan kan gatel. Ini diomongin nggak mempan, tangan sudah gatel ini, tahan tangan itu. Hati yang maju, turunkan emosi kita, pakai bahasa lisan. Kalau kita masih berat istighfar, ya, itu sampai betul-betul kita pakai bahasa hati, karena itu Rasulullah begitu. Nah, nanti kemudian kita ketika ada euforia, kita sabar sejenak. Sekali lagi, target kita bukan hasil, tapi proses. Hasil itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak kita. Kita contohkan tadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh, sama-sama berhasil walaupun endingnya itu berbeda. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah perbanyak dengan bahasa hati. Nah, bahasa hati yang 6 itu masing-masing anak beda-beda. Ya karena itu di situ kan di kasih bakat kan disebutkan ya bahasa hatinya apa kan. Ternyata terkait dengan bakat. Kalau Ananda itu mungkin dipuji nggak mempan, ya Allah gombal lagi kan ya. Jangan dipuji, pakai yang lain hadiah. Nah kalau hadiah ternyata menolak, ya, wah tapi boros-borosin aja nggak mau pakai hadiah-hadiah segala, boros-borosin. Nah berarti bahasa hatinya bukan hadiah. Tapi kalau begini hadiah, terima kasih Abi, ya, berarti kita ulang-ulang terus hadiah tanpa syarat. Kemudian ada yang bahasa hatinya itu kebersamaan, ditemani, diajak ngobrol, didengerin curhatannya walaupun ngomong terus ya, kita sudah capek gitu kan, ngomong itu berarti bahasa hatinya kebersamaan, didengerin aja itu, walaupun kita kadang capek ngomong apa sih gitu kan, tapi kita dengerin, nah dia itu kebersamaan, kita ulang-ulang di situ.
Kemudian sentuhan, kadang ada anak yang disentuh tuh nggak mau, oh jijik ya, itu berarti bukan sentuhan. Ya sudah, jangan pakai sentuhan, pakailah pemaafan. Ketika dia bersalah, kita maafkan. Nggak apa-apa, Bi, nggak apa-apa, yang penting kamu senang, itu pemaafan. Kemudian pengorbanan, ya sekali-kali lah, mungkin kamarnya kita bersihkan, bajunya kita cuci, motornya kita bersihkan, kita cuci, atau mungkin bajunya, atau yang dia sukai, ya misal topi atau kopiah yang dia sukai kita cuci, itu pengorbanan. Sebagaimana tadi ayah yang berkorban mencuci motor anaknya tadi, itu kan sekilas, wah melunjak ya, memang ada melunjak namanya euforia, itu yang kadang kita nggak mampu tuh melunjak nanti, kok enakan dia, karena kita sudah terjebak dengan konsep kertas kosong tadi. Nah itu insya Allah kapan selesainya, karena sudah 20 tahun ya mudah-mudahan nggak sampai setahun, mudah-mudahan ya, walaupun pengalaman saya itu kadang sampai bertahun-tahun, tapi tetap kita konsentrasinya proses ya, sebab kalau kita pakai tergesa-gesa dengan hasil, pasti nanti kita akan selalu menggunakan bahasa tangan, dan itu bukan merupakan solusi, justru malah memperparah anak kita, dan itu sampai berkepanjangan. Nanti bisa jadi luka pengasuhan diturunkan ke cucu kita, gitu ya. Cucu kita nanti menurunkan ke cucunya lagi. Jadi ada siklus waris mewaris hutang pengasuhan, dan di Indonesia itu terjadi, ya terjadi. Jadi hutang pengasuhan nenek sampai kepada cicitnya itu bisa jadi terus turun-temurun, maka kita putus dengan recovery ini ya. Demikian walam bisawab. Jadi sekali lagi bahasa hati. Kalau belum mampu, kita tazkiyah dulu diri kita sampai kita merasa kita nyaman bahwa Allah SWT sayang kepada saya, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya ini. Jadi antara yang menjadikan kita susah menggunakan bahasa hati itu adalah yang pertama, kita masih punya hutang pengasuhan, dan penyakit hutang pengasuhan itu penyakit hati. Biasanya itu ujub, merasa bahwa kita lebih baik dari anak kita, merasa bahwa kita sudah sukses. Ya, maka saya mendidik anak saya biar sukses kayak saya, pakai metode bapak saya dulu. itu hutang pengasuhan itu. Maka kita minta kepada Allah ketika sudah merasa sembuhkan sifat ujub saya ya Allah. Mungkin sifat tamak dan sebagainya, ya, sifat riya yang menjadikan anak kita berbuat kesalahan, kita malu sama teman, bukan malu sama Allah, itu kita sembuhkan. Nanti insya Allah kalau kita sudah merasa nyaman, ya, merasa bahwa Allah SWT itu sayang sama saya, barulah kita bisa menggunakan bahasa hati. Jadi intinya agar kita bisa menggunakan bahasa hati, cintai anak tanpa syarat. Maksudnya itu apa adanya. Ketika berbuat benar kita sayang, ketika berbuat salah tetap sayang. Maka nanti kalau kita menggunakan bahasa tangan bukan karena emosi, tapi karena kasih sayang, itu kunci awalnya di situ. Kalau kita bahas di pertama pagi tadi, yaitu jiwa seorang guru tadi yang ditartib kurikulum, itu yang menjadi pondasi dasar. Ya demikian, walau bisawab. Ya. Baik. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Baik. Masih terkait dengan bakat. Mungkin besok kita ulang lagi, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan. Masih ke tafsir bagian tadi sudah. Nah ini sekarang perhatikan. Mohon maaf, ini anak-anak aja, jadi anggap saja nggak apa-apa itu ya. Jangan dibayangkan yang macam-macam. Kita hanya ingin memetakan bakat anak. Perhatikan, ini ada gambar lagi seperti ini. Nah, lihat sorot matanya. Ini yang laki-laki, bukan putrinya. Sekali lagi saya ulang, ya. Yang laki-laki. Nah, itu sorot matanya ikut tinggi sedang apa rendah itu? Iya. Maka kira-kira bakat anak ini itu apa? Tinggi, sedang apa rendah? Ya. Kita perhatikan. Ada ego rendahnya, yaitu nutupin lututnya tadi. Itu pelayanan itu. Pelayanan. Kalau dia nggak ada ego rendah, nggak mau dia, paling tutup itu. Itu tutup, malu-maluin. Tapi karena dia melayani, dilayani, ditutup. Ini ya. Terus kemudian dari sorot matanya berarti ego tinggi. Ya, dia ego tinggi. Nih. Jadi ada
dua ego yang dia miliki yang dominan. Maka anak seperti ini biasanya malas mikir. Biasanya begitu. Dia malas mikir nih, karena sudah didominasi dua ego ini, kan berpikir di tengah-tengah kan. Ya, biasanya malas mikir, bener apa gak kira-kira? Iya. Kalau lagi mau terima raport dekat sama gurunya, Ustaz, gitu. Biar nilainya dikasih bagus itu kan, pinter dia itu, ya ngelayani. Saya ambilkan minuman ya Ustaz ya, pijitin gurunya, itu kan ya. Ini karena dia nggak bisa mikir, gitu. Pinternya dia itu tadi merayu, gitu kan ya, mengambil hati orang. Ini dia tuh perayu ulung ini, gitu. Iya. Nah, maka dia introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Nah, ini jadi dia itu melayani dan mempengaruhi. Dua ini, melayani dan mempengaruhi. Maka dia bisa cocok jadi perawat, pengawal, ya security, gitu ya. Relawan, manajer service, kemudian pelaksana lapangan, eksekutor dan lain-lain. Nah, jadi ini gambarnya seperti ini. Ya, jadi memang biasanya memang anak seperti ini malas mikir, jelas itu. Biasanya kalau mengerjakan tugas, ya sukanya kalau nggak maksa ya ngerayu. Ya. Buatkan, kalau ternyata dipaksa nggak mau, dia merayu dengan sifat melayaninya. Nah ini anak seperti ini itu kalau jadi seorang guru, ya, itu biasanya guru apa? Ya? Guru olahraga, ya, pintar olahraga, kemudian guru IPS, ya. Nah, kemudian juga kalau guru matematika nggak sabar ini, dia males ya. Biasanya begitu. Lah ini anak kecil sudah kegambar, ya kegambar. Seperti itu. Ini sudah ya, sudah. Nah, ini contoh lagi. Ini sama-sama melayani, sama-sama ego rendah. Lihat wajahnya. Nah, sama-sama dia itu melayani orang. Nah, beda dengan yang sebelumnya tadi, dengan ini. Nah, beda kan? Nah, ini kan ekstrovert. Nah, sekarang kalau yang ini tadi, introvert apa ekstrovert? Introvert. Dilihat dari mana? Senyumannya, wajahnya, gitu ya. Itu kelihatan dia introvert. Nah, di sini, ini gambarnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ini sudah. Ini sudah. Nah ini perhatikan, kita pakai gambar. Afwan, saya menunjukkan gambar ya untuk melatih firasat. Nah, kira-kira kalau ada anak wajahnya begini, ya, dan ini berulang-ulang, ini harus rukun dan syarat bakat harus terpenuhi ya. Kalau hanya sekali-kali karena action, itu bukan bakat. Ya, tapi kalau kondisi spontan, kondisi keseharian gini terus berulang-ulang, kira-kira ini ego tinggi sedang apa rendah? Ya, ego sedang. Nah, ya ini ego sedang ini, wajahnya ego sedang. Ya, introvert apa ekstrovert? Ayo, kalau menurut saya ini dua-duanya. Dia ekstrovert juga introvert. Sekali lagi, bakat itu acak. Ya, tidak hanya satu, kadang bisa dua, tidak hanya mengelompok satu tempat. Kadang yang satu ekstrovert, satu introvert, gitu kan. Ini terlihat ketika ngisi asesmen itu tafsir bakat tadi. Nah ini akhirnya dia tipe ya kerjasama dan berpikir. Ini peneliti sosial, dokter, trainer, manajer marketing, daiyah dan sebagainya. Nah contoh lagi ini. ini ego tinggi sedang apa rendah? Innama X introvert. Karena ketemu orang nangisan dia itu, ya makanya introvert. Ini contoh lagi, terus lagi ini tadi, ya, ya ini ego rendah sama ego tinggi sebenarnya ini. Afwan ini belum lengkap saya tulis ya, sama ego tinggi pekerja keras. Jadi introvert dan ekstrovert, yang ego rendahnya ekstrovert, ego tingginya introvert. Itu harusnya begitu. Nah, kalau ini, nah, ini ya, ego tinggi, yaitu mempengaruhi. Terus lagi, ini, nah,
suka coret-coret, sering minta dibelikan pensil warna dan cepat habis, suka menghayal, suka pelajaran menggambar, kalau disuruh mikir, gitu ya. Ya, 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 ego sedang dan ego rendah, yaitu introvert. Ya, besok mungkin jadi arsitek, desainer grafis, seniman, planolog, ya, desainer interior, desain fashion dan sebagainya. Ini, ya, pemalu, suka menyendiri, pendiam, ya, kemudian jika marah nggak banyak bicara, tapi kadang-kadang suka banting barang, kadang ditulis buku di hariannya itu penuh dengan tulisan, semuanya tumpah di situ semua. Ego tinggi sedang apa rendah? Rendah. In apa X? Ya, ini besok mungkin jadi ahli ilmu. Ini tipe Utsman bin Affan, ini tipe Utsmani. Ini terus ini ngomong, kalau nggak boleh ngomong badannya panas. Ya, ini suka melebih-lebihkan cerita, ya. Pokoknya nggak ada lu, nggak rame deh, gitu. Ini ya, ini ego tinggi sama ya ego tinggi sama ego sedang, ya, yaitu mempengaruhi dan kerjasama. Ini ya, jadi MC, ya, trainer, jadi juru bicara, ini ya. Jadi ngomong aja itu, fasohah, al-fasohah di sini. Terus ini anak lupa rumah. Ya, setiap anak lewat depan rumah kita, Ahmad, kenal semuanya itu kan. Sampai kita ketemu sapam aja, oh bapaknya Ahmad ya, itu kenal semuanya gitu kan. Karena semua satu komplek itu kenal sama dia semua. Ya, pokoknya pulangnya itu ketika menjelang maghrib. Ini ya, pulang sepatu tas lempar hilang. Pulang-pulang menjelang maghrib, ibunya pusing gitu ya, ini. Kira-kira besok jadi apa ini? Apa masuk dalam apa ini? Kerjasama. Cocok jadi apa kira-kira? Ayo, cocok jadi apa itu? Kalau jadi humas cocok nggak? Pas banget. Ya, HRD, marketing, duta besar, reseller, public relation ini pas. Nah, maklar pas banget ini. Gitu ya. Ini ya, maklar pas banget ini. Punya barang, wes pokoknya jamin lah laku insya Allah. Ya, itu. Pokoknya kenalannya banyak sekali, jaringannya kuat. Memang belajar dia di sini, anak seperti ini itu kalau izin mesti belajar kelompok. Walaupun gurunya nggak nyuruh kelompok, dia selalu kelompok karena senang ngerjakan PR dengan kerjasama. Ya, pokoknya kerjasama. Jadi kalau ini nanti besar dewasa, sudah punya anak, grup TK saja ada. Ya karena semua grup itu dia ikuti. Ayo kita kumpul-kumpul, teman-teman kita mana sih, kita gabung di grup WA lah. Dia aktif banget. Nah ini. Kemudian ini suka melamun, menghayal, banyak ide nggak masuk akal, malas, ya, bangunnya susah, dengan ya. Ini ambilkan piring, ya Mi. Loh kok nggak gerak-gerak sih? Lagi mikir kenapa sih? Bagaimana ngambil nggak usah gerak, gitu ya. Itu seperti itu. Ngalamun aja itu. Kadang-kadang kamu mikir apa sih? Aku lagi mikir besok pengen buat rumahnya Umi, nggak nyentuh tanah Umi itu kan ya. Gitu. Jadi kepalanya di atas awan. Ya, kepala di atas awan itu maksudnya apa? Jauh memandang tapi jadwal di depan mata nggak tahu. Ya, itu. Maka anak seperti ini sering terlambat. Guru ada yang seperti ini guru? Ada, sering terlambat. Berarti itu guru yang idenya banyak. Ya itu, ya. Idenya banyak. Saya punya guru yang sering terlambat, Ustaz. Tapi nggak pernah saya marahi. Karena saya tahu kelebihannya. Idenya banyak. Ketika kami nggak punya ide, Ustaz, kami nggak punya ide, Ustaz. Kalau antum nggak bisa, terus bisanya antum apa? Akhirnya beliau bisa, idenya begini. Tapi setelah punya ide, beliau nggak melaksanakan. Yang melaksanakan siapa? Ya kami-kami. Gitu kan. Itu. Ya. Karena kami nggak bisa idenya nggak punya, beliau yang punya, ya sudah tugasnya itu. Nanti beliau hanya santai saja. Nanti ketika kita butuh ide ke beliau lagi, ya sudah seperti itu. Jadi fokus pada kelebihan, siasati keterbatasan itu di situ. Sehingga kami nyaman kok, memang tugasnya. Dulunya pada komplain itu. Nah, itu punya ide nggak kayak dia? Nggak punya sih, ya sudah. Percaya saja sama dia. Kelebihan dia di situ. Antum tugasnya apa ya? Antum pelaksana lapangan, ya sudah itu saja laksanakan, gitu kan. Ini. Nah, dia calon nanti adalah konseptor, perancang visi misi. Nah, kalau perancang visi misi itu dolan main terus nggak melamun ya nggak ketemu. Merancang misi itu mesti melamun, Ustaz. Diem, gitu ya. Ini jadi tim lead bank, tim pengembang, ya,
dia tugasnya di situ. Ini tadi sudah. Terus ini ada anak satu lagi, khawatiran. Ya. Kenapa nangis nak? Uang saya yang kemarin Lebaran dikasih Umi 1000-an 10 hilang 1 Umi. Oh hilang 1000, jadi uangmu tinggal 9.000 ya? Iya Umi. Dah nggak usah nangis, ini tambahi Umi 1000, sudah uangmu 10.000 lagi. Ternyata masih sedih. Loh kenapa masih sedih? Coba yang 1000 nggak hilang. Uang saya jadi 11.000 ya. Masalahnya bukan masalah uangnya berkurang, kehilangannya itulah yang menjadikan dia trauma. Nah itu ya. Kira-kira nggak usah tebak bakatnya, besok cocok jadi apa? Kalau jadi perancang sistem keamanan pas nggak? Cocok, aman banget. Jadi installer atau desainer CCTV cocok nggak? Wah semuanya terrekam gitu kan ya. Jadi ketua bidang keamanan, aman itu gini. Kalau di RT jadi seksi keamanan pas banget. Ini seperti rem, khawatiran. Kalau rapat mesti pertimbangannya nanti gini-gini nggak jadi jalan. Itu membutuhkan orang yang tadi yang mempengaruhi tadi jalan nggak apa-apa salah gitu kan ya. Jadi ada gas, ada rem. Kalau ini ngerem terus nggak jadi semua program pasti wah nanti bahaya, wah nanti begini nggak jadi. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Maka harus ada pendampingnya yaitu yang jadi gas, yaitu yang tadi mempengaruhi tadi. Nggak usah pertimbangan, pokoknya jalan-jalan aja kan. Nanti ketemu nanti di situ. Kami juga punya teman seperti ini. Ya, selalu yang dibahas itu resiko. Ya, maka dia termasuk manajer resiko nanti pas banget ini kan. Maka cocok jadi apa? Ini security safety engineer itu pas banget. Ini ada mesin jadi, coba keamanannya kayak apa? Dipikir dia tuh nanti gini-gini pas banget gitu kan. Safety engineer ya. Auditor, wah nanti nggak berkutik gitu. Kalau pengawas sekolah kayak gini, wah berat banget gitu ya. Kita ada RPP nggak lengkap, ketahuan semua. Wah ini nilai firasat ini ya, ketahuan semua. Karena dia tuh detail banget. Ini jadi ada orang seperti ini. Dia tampaknya diem, curigaan, sama orang tuh curiga. Siapa ya? Jangan percaya dulu. Gitu ya. Ini, wah dia ngajak kita kerjasama, ayo kita MOU, bikin surat kerja. Jangan dulu, kita amati dulu biasanya begitu. Nah ini contoh-contoh dari anak-anak ya yang seperti itu. Terus kemudian ya dari 6 ini ya alhamdulillah sebagian besar saya katakan 90% ayah bunda ustadz-ustadzah tajam ya. 6 aja sudah cukup insya Allah kita sudah bisa menebak, 3 saja sudah cukup tadi. Betapa mudahnya semudah itulah bakat dengan firasat. Adapun asesmen itu formalitas, walaupun tadi ada yang cocok dan sebagainya itu sudahlah untuk administrasi saja. Kemudian 6 ini ya dibagi lagi menjadi 18. Nah, ada yang masih mau tantangan lagi firasat 18? Kalau ternyata 18 ini ustadz-ustadzah Bapak Ibu paham betul, insya Allah tajam. Kuncinya di situ. Paham menguasai betul tajam, insya Allah. Kuncinya di situ. Nah, kemudian 18 ini ya dibagi lagi menjadi 40. Ya, ini. Ya. Kalau 40 ini betul-betul paham, ya firasatnya tajam, insya Allah itu. Kuncinya di situ. Silahkan nanti ayah bunda ustadz-ustadzah pahami mau pakai mana. Kalau misalnya merasa nggak tajam ya asesmen aja nggak apa-apa lah, ada aplikasi selesai. Tapi kalau sudah mau pakai firasat tajam silahkan ya nggak apa-apa ini. Nah terus kemudian ini 18 ini tadi ya itu tergambar di sini ya. Ini kok gambarnya nggak kelihatan ya. Taruh kok hilang. Afan. Nah, pakai ini aja. Baik, nah sekarang kita ini hasil asesmen ya. Bagaimana sih membacanya? Saya menyarankan baca gambarnya aja, biar keren. Gitu ya. Kalau baca bawahnya kan tinggal mau baca kan ya. Bagaimana membaca peta jiwa anak? Nah, ini yang tengah itu ego tinggi,
ya, tengah-tengah yang atas. Ini gambarannya. Itu berarti yang tengah-tengah itu adalah 3 ego yang tadi kita bahas. Ya. Jadi kalau kita ingin membaca 3 ego, lihat yang tengah. Kemudian, ya, kan ini kemudian menjadi 6 tadi ya. Ya, jadi 6. Nah, itu mempengaruhi yang ini mempengaruhi. Nah, yang ini adalah kerjasama, ini adalah melayani, kemudian ini kerja keras, al-hamasah, at-tafkir, sama ini as-su'ur. Jadi ini 3, kemudian 6. Nah, sebenarnya kita melihat tengah aja cukup. Kalau melihat tepinya lebih rumit lagi, ya. Kita lihat tengahnya saja. Nah, terus kemudian 18 itu ini. Nah, ini 18 itu yang ditegak-tegak ini. Ini 18. Nah, ini. Terus kemudian selanjutnya cara bacanya bagaimana sekarang? Tadi kan posisinya. Sekarang cara bacanya gimana? Perhatikan gambar ini. Gambar ini contoh. Nah, contoh ini pemetaan bakat anak saya ini, anak saya yang bikin website tafsirbakat.com. Ya. Sekarang SMA, dulu bikinnya waktu kelas 7 di SMP kelas 1 dulu. Ya. Jadi ini karakternya kayak gini. Ya. Yang pertama lihat tengah dulu. Nah, ini lihat tengah dulu. Berarti dia masuk dalam kelompok utama bakat. Kita cari yang warna merah. Berarti termasuk ego rendah. Nah, ini. Jadi dia termasuk ego rendah. Ya. Anak saya ego rendah, pemalu. Ini. Ya. Kemudian kita lihat yang hitam. Kelemahan anak saya itu, bakat lemahnya adalah pada di ini ego tinggi. Jadi anaknya itu ketika ditekan orang itu lari, nggak berani melawan, nagih hutang nggak berani itu kan ya. Ini ketika didebat dia nggak berani mendebat, gitu. Dia hanya mengalah karena dia ego rendah. Nah di sini, ini anak saya. Nah, jadi ketemunya seperti ini. Oh, ego rendah. Kemudian bakat yang keduanya adalah ini, yang kuning ini, cerdas. Maka dia senang IT. Ketemunya laptop, nggak ketemu orang, introvert. Ketemunya di sini. Jadi dia termasuk introvert ini. Nah, setelah kita lihat ini, ya, berikutnya, ini yang 6. Ternyata yang merah adalah ini. Berarti dia termasuk berperasaan. Kemudian yang kuning adalah ini bakat keduanya, yaitu cerdas atau berpikir. Nah, maka memang dia cocok di IT. Sejak kelas 4 sudah di IT. Sekarang SMA kelas 1 IT, besok kuliahnya pengen di IT. Jadi nyaman banget dia. Terus apakah dia kursus? Nyari sendiri, ya karena sudah bidangnya. Saya bilang, bikinkan website, dia nyari sendiri, nanti biayanya berapa? Nyari sendiri, caranya bagaimana? Dia kursnya lewat tempat online gitu kan. Ya ini, jadi seperti itu bakat. Ya. Ini yang anak saya ini saya ajari baca tulis kelas 4 SD. Itu baru saya ajari baca tulis ini ya. Langsung penjurusan. Jadi kami waktu itu ada program ini, kami ingin membuktikan bahwa karakter belajar itu ada. Anak nggak usah diajari baca tulis, yakin bisa baca tulis. Kami coba waktu tahun 2015. Muridnya 12 waktu itu. Sepakat Bapak Ibu, kita akan coba anak kita ajari baca tulis kelas 4. Nah terus ngapain selama kelas 1, 2, 3? Bermain sesuka mereka. Gitu kan. Betul, separuh murid ditarik orang tuanya karena ketakutan. Tinggal 6. Akhirnya 6 tetap jalan. Ternyata mereka naik kelas 2 dari ke kelas 3, bisa baca semua dan bisa menulis semua. Tanpa kita ajari. Ini yang terbukti. Oh ya, 5 menit. Ya. Tanpa kita ajari. Itu membuktikan bahwa karakter belajar ada. Yang penting kita semangati mereka. Ini. Dan alhamdulillah langsung begitu bisa baca, bisa nulis kelas 4 langsung penjurusan. Sampai ada anak itu semua buku yang di rumah dibaca semua, bapaknya repot akhirnya didaftarkan jadi anggota perpustakaan wilayah Jawa Tengah waktu itu. Itu masih SD karena seneng-senengnya membaca itu kan. Seumur-umur nggak bisa baca, ini baru bisa baca kayak anak, baru bisa naik sepeda, malam pun juga bersepeda kan itu. Nah ini terjadi. Nah ini termasuk anak saya ini yang jadi kelinci percobaan ya.
Ini alhamdulillah sekarang sudah SMA kelas 2, kelas 11 sekarang. Nah, ini paling lemahnya di sini nih. Nah, yaitu kerja keras, maka anaknya itu agak males gitu kan. Sukanya keleleng pakai laptop itu kan, gerakannya kurang, sama ini mempengaruhi. Itu kelemahan dia. Maka saya tidak apa namanya, ketika menyuruh dia untuk ngadepin orang gitu ya. Saya hitung-hitung gitu ya. Ya, tapi saya nyuruh dia memperbaiki laptop, HP, ya punya kakaknya mungkin rusak, saya pede banget gitu. Tapi begitu ngadepin orang, Mas, minta tolong itu si Fulan, atau Bapak Fulan hutang sama Abi tagihan ya, wah dia nggak berani gitu ya, ini nggak berani. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian baru lihat ini, tapi dengan 6 tadi sudah cukup insya Allah, ya, ya sudah cukup. Kemudian baru kita melihat ini. Nah, ini adalah apa namanya, kekuatan yang pertama, ini adalah kekuatan kedua, ini adalah kekuatan ketiga. Ini kelemahan yang paling lemah, ya. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga. Itu gambarnya seperti ini. Baru kemudian kita lihat yang 40. Nah, 40 jenis ini. Kita lihat yang merah-merah, dari yang paling tepi. Ya. Ternyata yang merah-merah ini yang buat kedip ini, itulah bakat dia. Maka kita urus satu-satu, oh berarti dia pemalu, pendiam, anaknya sederhana, itu kan. Kalau dikasih tak sangu 200, mintanya 100, itu anak saya gitu. Udah nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Karena dia al-qanaah, gitu kan ya, sabar, gitu kan ya. Ini kemudian anaknya itu berpikirnya mendalam, kemudian husnudon, gitu ya. Nah, kemudian dia lemah lembut, ya suka mendahulukan orang lain. Ini kelebihannya. Kekurangannya ini. Nah, kekurangannya ini, yang kedip-kedip, yang hitam-hitam, sehingga tersusunlah bakat kekuatannya ini, kelemahannya ini. Itu cara bacanya seperti itu. Tapi kalau sudah ke sini itu biasanya nggak tajam. Nggak kok, saya nggak begitu kok. Tapi kalau kita baca 3, insya Allah pas. Ya, jadi makin detail, makin tidak tepat. Ya, itulah bakat. Maka kalau memetakan bakat jangan sampai ke sini, nanti salah terus kita. Ya. Cukup 3 saja. Wah, pas lo kok tahu? Ya jelas dong. Gitu ya, itu kan. 3 saja. Nah, ini seperti itu ya. Awalam bisawab. Alhamdulillah nanti malam kita lanjut habis Isya ya. Nanti bisa bahas recovery atau lanjut bakat atau mungkin materi yang lain insya Allah taala. Demikian ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.